Kita buka bentar ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan karena semata Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih berkalimat iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini ya, dalam rangka talabul ilmi. Salam beri salam kita panjatkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati dan guru kita Ustaz Ridwan alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, para jemaah kajian via Zoom yang selalu istiqomah ya. Baik, pagi hari ini kita membahas masalah pilar-pilar pengokohan nafsi Islamiyah ya. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, disyukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Kita bisa hadir di ruang Zoom ini. Selanjutnya selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati pada pagi hari ini pembawa acara ya, yang selalu istiqomah mengingatkan kita untuk kajian, mudah-mudahan menjadi amal solih bagi Bapak Al-Pakar. Dan saya hormati Bapak-Bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita istiqomah mengkaji kitab ini. Dan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak-Bapak sekalian. Ya, kita masuk pada yang namanya berupa pasangan hidup ya. Jadi kalau di Allah Subhanahu wa taala itu ya, dalam Islam itu kan menikah itu menyempurnakan separuh agama ya. Karena dua aja yang membuat kita celaka nih Pak. Sejengkal di bawah perut, sejengkal di atas perut ya. Nah, jadi kalau udah menikah ini menyempurnakan agama, karena apa? Panjang waktunya Pak, ya kan? Harus sabar, kena omelan istri, ya begitu. harus kuat, sabar, ya kan? Karena ibadah dia. Kalau kita cari cantiknya aja, ya 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, kalau nggak tanam benang, kalau nggak perawatan, ya tua juga, keriput juga, layu juga, ya. Kalau kita pandang istri kita karena hartanya, kalau Allah ambil, ya, kalau Allah ujian, bencana segala macam menimpa kita, Allah ambil aja mudah sekali, ya. Apakah karena nggak ada hartanya kita lagi nggak cinta sama istri kita, ya? Nah, makanya dalam Islam, syarat yang utama itu perpasangan itu adalah nilai
nilainya 1 dia. Apa tuh 1 A? Agamanya. Cantik dia, ya. Dari keluarga baik-baik, itu tambah aja nolnya. Ya, tapi kalau dia kita cantik saja ya 0 aja. Ya. Oke, seperti itu. Jadi Allah berfirman di sini katakan, kadzalika wa zawwajnahum bihuru'in. Dan kami berikan kepada mereka bidadari. Wa huru'in ka'amsali lu'lu'il maknun. Dan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Dan juga dikatakan di sini, inna ansha'nahunna insya' faja'alnahunna abqara uruban atsrabah. Sungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung. Dan kami menjadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Jadi kalau dikatakan di sini, ya, di salah satu tafsir dikatakan bahwasannya ya, Allah Subhanahu wa taala kami atroban, ya, sebaya umurnya. Dikatakan sini bahwa makna dimaksud ialah usia mereka sama 33 tahun, ya. Jadi karena sebaya umurnya sama 33 tahun, jadi tidak ada yang tua, Bapak-bapak sekalian, ya. Nah, jadi dikatakan juga dari Ibnu Abbas, ialah dicintai oleh suami-suami mereka. Dan tidaklah engkau lihat unta yang cepat larinya, maka bidadari itu sama sepertinya itu disukai oleh pemiliknya. Katakan juga bahwasannya di sini dikatakan bahwasannya, ya, maka kenikmatan yang kita dapatkan di surga itu ya memang tidak bisa digambarkan dengan mata kita yang ada sekarang ini, karena belum pernah didengar telinga, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah dilihat mata. Apalagi setelahnya, muttaqiina ala sururim masfufah wa zawajnahum bihuru'in. Mereka berletakkan di atas dipan-dipan berderetan. Kami kawinkan mereka dengan bidadari yang cantik bermata jeli. Fihinna qasiratut tarfi lam yasmithunna insu qablahum wala jan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Maka dikatakan di sini, jemaah sekalian, ya, bahwasannya di dalam surga itu ada bidadari yang sopan menundukkan pandangan, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni surga menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka hikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Seakan bidadari itu permata, yakut, dan marjan. Ya, jadi kalau bagian yang dikatakan di sini, qasiratut tarfi, ya, ada bidadari yang sopan menundukkan pandangan, yaitu selalu menundukkan pandangannya kepada selain suami mereka, dan tidak ada satupun
yang mereka lihat di dalam surga itu lebih menawan bagi mereka selain dari suami-suami mereka. Nah, ini jadi dikatakan lam yathmithunna insu qablahum wala jan, dan tak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Dikatakan bahkan mereka tetap dalam keadaan perawan dan berusia muda setara dengan suami mereka. Tidak seorang pun menyentuh mereka sebelum suami mereka, baik dari kalangan manusia maupun jin. Ya. Jadi ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa jin yang mukmin masuk surga. Jadi jin yang dia beriman kepada Allah, pada Rasulullah juga masuk surga. Jadi dikatakan di sini, nah, jamaah sekalian, ya, sambungannya, ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Dikatakan di sini yakut dimaksud ya sejernih yakut dan seputih marjan. Yang dimaksud adalah dengan marjan di sini adalah mutiara. Jadi yakut dan marjan itu yang dimaksud di sini adalah mutiara. Dan juga dikatakan dalam sebuah hadis, semuanya seorang wanita dalam kalangan istri ahli surga benar-benar betisnya putih dapat terlihat dari balik 70 lapis pakaian sutra yang dikenakan hingga tulang sumsumnya dapat terlihat. Yang demikian itu disebutkan dalam firman Allah, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan, ya, saking luar biasanya. Yakut adalah batu permata yang seandainya engkau masukkan ke dalamnya seutas benang dan engkau bersihkan batu permata itu, niscaya engkau dapat melihat benang itu. Nah, jadi ketika dimasukkan benang ke dalam permata itu, seolah-olah engkau bisa melihat benang tersebut. Jadi dikatakan juga dan bagi seorang laki-laki ahli surga ada 2 orang istri dari kalangan bidadari yang bermata jeli, yang masing-masing darinya mengenakan 70 perhiasan pakaian, tulang sumsum betisnya kelihatan dari balik pakaian-pakaian yang dikenakan. Dan juga ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Ustaz. Ya, kita wajib percaya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau dikatakan sampai betisnya kelihatan sudah dilapisi oleh pakaian, ya, itu secara akal kita ya nggak bisa gitu. Namanya ada tutup pakaian, tapi itu kan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan bertakwa. Baru dikatakan di sini juga kenikmatan surga berupa pelayan. Allah berfirman, Bismillah. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Di surga itu tidak ada yang namanya orang tua. Ya, ketika Rasulullah SAW ya katakan ketika memberikan ceramah itu, la yazul jannata azuzun, tidak akan masuk surga nenek-nenek. Menangis nenek tersebut menghadap pada Rasulullah. Kenapa enggak ada nenek? Ya, di surga itu penuh dengan kenikmatan. Gimana mau ada nenek-nenek, ya? Nenek-nenek suruh makan rendang, makan kacang aja lah, coba suruh makan kacang tojin, ya, menyala giginya, sakit giginya, ya. Apalagi makan yang orang tua itu tidak bisa, ya. Udah tua ini yang kolesterol lah, yang darah tinggi lah, yang asam urat, ya. Nah, banyak makan kacang asam urat, tapi makanya tidak dijadikan orang tua, ya, seperti itu. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibatum lu'luwan manthura. Lu'lu'an manthura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda,
Apabila kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan, ya. Nah, saking kuasa Allah kepada orang yang beriman. Jadi namanya pelayanan ini ya luar biasa. Di dunia aja kita punya orang yang bisa bantu, bisa mencuci, bisa membersihkan rumah, ya kan. Kalau digaji istri kita, mungkin gajinya termahal di dunia ini, ya. Karena kerjanya 24 jam, ya. Dari terbuka mata sampai menutup mata lagi, ya. Nah, kalau kita laki-laki disuruh kerjakan perempuan, ya mungkin kita capeknya luar biasa. Lebih baik kita berniaga atau bekerja di luar rumah, ya. Itulah luar biasanya keistimewaan Allah yang Allah berikan kepada wanita. Baru apakah kenikmatan surga berupa apakah kas? Dikatakan di sini akhwanan ala sururim muttaqabilin. Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Yutafu alaihim bisyihafim min dhahabin wa akwab. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala. Ya, jadi kalau laki-laki di dunia nggak boleh pakai emas, ya. Makanya kalau makan, ya, jangan pula kita pakai emas dalam artian piringnya, ya, tempatnya, karena kenikmatan. Tapi bagi ibu-ibu, bagi perempuan, ya itu ya untuk perhiasan bagi mereka, kan seperti itu, ya. Karena kalau dalam penelitian itu mereka kan mengeluarkan darah sebulan sekali, menstruasi, sedangkan kita enggak, laki-laki. Maka ini menjadi zat-zat kimia, ya, logam dari emas itu mengalir, ya. Kalau kita dapat menyebabkan penyakit kalau laki-laki, ya. Tapi itu perintah Rasulullah SAW. Alal araiki yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in, dengan bawa gelas, cerek dan seloki piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, ya. Ada arak yang kalau di sekarang kita minum tuh haram karena mengandung alkohol, nanti ada arak di surga, ya. Yang itu tidak memabukkan. Gimana Ustadz? Saya pun nggak tahu juga, ya kan? Tapi kita yakin itu ada yang tidak memabukkan seperti itu, ya. Kalau di sekarang kita minum arak, ya, bisa kecanduan. Jadi kalau penelitian itu mengatakan ketika orang minuman beralkohol, dia minum langsung mabuk, berarti masih bagus sistem hatinya dalam menyaring racun. Tapi kalau diminum berkali-kali nggak mau mabuk, berarti udah ada yang salah dengan sistem hatinya, ya. Hati ini kan untuk menyaring racun dalam tubuh. Jadi dikatakan di sini juga, ya, muttaqina fiha ala araik. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarir. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Jadi kalau kita lihat akrilik aja di dunia, ya, akrilik di dunia ini jamaah luar biasa indahnya, apalagi nanti di akhirat. Ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Wa furusim marfu'ah, dan kasur-kasur tebal lagi empuk, ya. Kalau kita misalnya di dunia ini, ya, ketika Rasulullah SAW, ya, beliau tidur hanya menggunakan alas pandan, ya,
Ketika itu ada sahabat yang, kok Rasul tidak di sini, saya lipatkan lagi lah. Maka Rasulullah terlambat sholat subuhnya. Karena Rasulullah menegur, siapa yang mengubah tempat tidur ini? Saya, Rasulullah. Urusan akhirat itu lebih luar biasa dibandingkan dunia. Ini bisa jadi kenapa kita subuh telat ya. Ya bisa jadi kasar kita terlalu empuk sehingga kita lalai atau ketinggalan dalam subuh berjamaah misalnya. Ya. Itu karena apa? Karena luar biasanya kok kita sudah capek, penat ya. Apalagi ditambah kasurnya empuk, ya ditambah lagi dengan AC, udahlah ya. Selesai. Makin lama kita tidurnya seperti itu. Ya. Jadi Ustaz sama aja Ustaz, mau nggak ada kasur, pakai tikar aja tidur Ustaz, nggak bangun-bangun juga Ustaz. Ya berarti ada yang salah ini ya. Atau sebelum tidur tidak baca doa atau sebagainya. Ya, seperti itu. Fiha sururun marfu'ah wa aqwabu mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabathuthah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Jadi kalau kita lihat jamaah sekalian, itu ada salah satu di kota Medan ini ya, di Jakarta juga ada salah satu toko penjual karpet ya. Nah itu kita bisa lihat lah, walaupun kita nggak beli harga yang ratusan juta ya. Nah, itu kita lihat aja itu. Padahal kita cuma beli karpet 500.000, ini bentangannya ya luar biasa lembutnya itu. Karpet-karpet yang harganya ratusan juta, puluhan juta, apalagi di akhirat ya. Walaupun kita cuma belinya 500.000 ya, tapi dilihatkan sama mereka ya, luar biasa ya bagaimana di dunia ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pemahaman kepada kita manusia untuk membuat karpet ya, permadani. Maka di surga nanti gimana bandingannya? Karena tidak pernah dilihat oleh mata kan, seperti itu. Muttaqi'ina ala sururim masfufah. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan. At-Tur ayat 20. Muttaqi'ina ala furusim batainuha min istabarak. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Kalau dari sutra, mau berapa rupiah ya kita keluarkan? Mungkin per meter bisa jutaan. Ya berapa yang mau kita buat? Nah ini selanjutnya kenikmatan surga berupa suhu udara yang sedang. Allah berfirman, Bismillah. La yarawna fiha samsan wala zamharirah wadaniyatan alaihim zilahuma. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dinginnya yang bersangat. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Ya. Jadi jamaah sekalian, kalau tak maulah masuk di Medan ini aja sudah luar biasa panasnya, ini lumayan nih. Berapa hari dingin ya. Suhunya 36 ya, 35 atau 32 udah terasa panasnya ya. Apalagi nanti di neraka. Kayak nggak mau merasakan panasnya, maka beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya masuk surga itu ya. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu syaratnya tidak ada dosa syirik, menyekutukan Allah. Kenapa ya daganganku sepi? Ini kok belum panggil mbah ini, belum pakai ramuan. Ya udah, belum waktunya. Mungkin bisa jadi secara ilmu manajemen kita jualannya di apa? Di tempat sepi ya, gimana orang mau tahu? Atau di dalam gang. Ya tidak, promosinya tidak gencar ya. Di daerah yang kita kuasai kita tidak maksimal, lantas kita hubungkan ke hal-hal mistis ya. Ini bisa menyebabkan kita dosa syirik yang tidak terampuni, menyekutukan Allah.
Kenikmatan surga berupa perkara yang diinginkan. Allah berfirman, Bismillah. Yutafu alaihim bisyihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tastahil anfusa wa ladhul ayun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Wa antum fiha khalidun. Jadi kalau orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang dia tidak mengimani Allah, fiha khalidun juga di dalam neraka. Walahum ma yastahun. Sedangkan mereka sendiri, mereka tetapkan apa mereka suka, yaitu anak-anak laki-laki. Jadi, coba kita buka dulu tafsir tentang ini. Kenapa ada anak laki-laki di sini ya? Jadi kalau misalnya sebelum kita buka tafsir, bangsa Arab itu kenapa suka dengan anak laki-laki? Pertama ya dia membawa klan, ya, membawa nama keluarga, ya. Yang kedua adalah di padang pasir itu kan keras, mengembala, berdagang dan sebagainya. Maka disitulah anak laki-laki lebih dibutuhkan, bukan berarti anak perempuan tidak ya. Karena juga ada di Rasulullah bahwasan yang siapa yang punya 3 anak perempuan dididiknya, maka surga balasannya, seperti itu. Dikatakan walahum ma yastahun. Sedangkan untuk mereka sendiri, mereka tetapkan apa yang mereka suka, yaitu anak laki-laki. Maksudnya untuk diri mereka sendiri, mereka milih anak laki-laki, enggan menerima anak perempuan yang kemudian mereka nisbatkan kepada Allah Maha Tinggi dengan ucapan mereka dengan ketinggian setinggi-tingginya, ya. Jadi ini tentang ya masyarakat jahiliyah ya. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, marahlah pada mukanya, yakni tampak murung karena sedih dengan karunia anak yang diterimanya, ya. Nah, jadi dikatakan juga dalam tafsir An-Nahl 59, yakni jika dibiarkan anak perempuannya hidup, berarti dia membiarkan hidupnya terhina. Dia tidak memberikan hak waris kepadanya, tidak pula memperhatikannya. Dia lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Ya, jadi ini istilahnya tradisi Arab jahiliyah ya. Nah, jadi perempuan itu barang dagangan ya, bisa diwariskan kepada anak laki-lakinya ketika ayahnya meninggal, itu kan diharamkan dalam Islam ya. Maka di sini menggugah kepada kita ya, mungkin sih bisa jadi salah satu suku ya suka anak laki-laki. Dulu saya pernah berjumpa dengan salah satu dokter kandungan ya. Jadi teman saya itu dia promosikan salah satu obat ke dokter kandungan. Dia bilang ada obat yang bisa menentukan ini jadi anak laki-laki ya, karena di salah satu suku tersebut kalau anak laki-laki bawa nama klan keluarga, maka berapapun akan dibayar, katanya seperti itu. Maka teman saya mengatakan itu bergantung dari nutrisi makanan ya, apa yang walaupun semua itu takdirnya Allah ya, yang terjadi sudah kodenya Allah, tapi ikhtiar manusia, misalnya makan makanan yang daging-dagingan segala macam ya, seperti itu ya. Tapi ya semua anak laki-laki dan perempuan tuh punya tugasnya masing-masing ya. Kata Rasul seorang perempuan itu kan ibunya negara ya. Jadi kalau rusaklah ibunya, rusak pula anaknya. Maka tidak ada yang namanya bapak kota, nggak ada bapak, mamanya masih ada, hidupnya itu anaknya ya kan ya. Nah, kalau misalnya kan banyak itu ya, pisah dia suami istri, anak sama istrinya ya, berdosa bapaknya, nggak pernah ngasih nafkah ya, nggak pernah mengunjungi anaknya, nggak pernah mendidik, tapi hidup juga anaknya
Ya. Tapi kalau bapak ya belum tentu ya. Belum tentu bapak ya hidup ya dengan anaknya, walaupun ada juga yang hidup seperti itu, tapi kebanyakan belum tentu. Dikatakan di sini adalah ya kenikmatan surga berupa perkara yang diinginkan. Dikatakan ya, dalam surat Al-Fusilat, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Dikatakan juga, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha walahum fima stahat anfusahum khalidun. Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka tetapkan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka. Ya. Jadi hal-hal yang dijaga Allah dari ahli surga dan akan dijauhkan dari mereka pada rasa dengki. Ya. Jadi kalau Rasulullah umur 7 tahun dibelah dadanya, dicuci dengan hatinya dengan air Zam-zam, maka hilanglah rasa dengki. Kok kita ada? Ustaz ada sama kita manusia. Rasa dengki, rasa iri ada. Maka banyaklah kita berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara teman beli mobil baru panas gitu. Ya. Bakarlah mobil itu rasa dengki itu ya. Tapi ya Allah, mudah-mudahan diberikan nikmat yang serupa ya. Tidak menjelekkan saudara kita ya, itu tidak masalah. Tapi kebanyakan kita nih SMS nih, senang larang-larang susah, ya kan? Nah, itulah kau beli mobil listrik, meledakkan mobilmu kan? Nah, itu, ya, itu salah satu rasa dengki. Kita banyak berzikir, banyak memperbaiki hati kita. Maka tuh Qayyim Az-Zawzi itu ada membuat kitab gitu ya tentang hati ya. Bagaimana memperbaiki hati kita ya, supaya hati kita ini ya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang rasa iri dengki ini yang mencabut rasa kasih sayang kita, rasa saudara kita ya, rasa menyayangi sama muslim karena ada rasa dengki kita. Jadi bagus juga itu ya, dibaca kitabnya. Baru selanjutnya adalah jamaah sekalian, Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min 'il. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Kepayahan dan kelelahan. La yamassuhum fiha nasab. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Kok kita misalnya seharian kerja capek ya, disuruh lagi bersih-bersih rumah, mungkin udah kecapean ya. Apalagi tidak ada istirahat, lelah kita. Ya. Tapi di surga nanti sudah tidak ada lagi rasa lelah di dalamnya ya. Seperti itu. Takut dan sedih ya. Takut gagal, takut bisnis, sedih hati, nah tidak ada lagi di surga nanti. Ya. Jadi sedih itu sudah tidak ada lagi. Allah berfirman, ya ibadillah khaufun alaikumul yawma wala antum takhzanun. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Ya. Kenikmatan surga adalah kenikmatan abadi yang tidak akan sirna. Para penghuni surga tidak akan keluar di dalamnya. Telah tersendat firman Allah. Dalam surah Al-Hijr dikatakan, wa ma hum minha bi'ajin. Mereka sekali-sekali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Wa antum fiha khalidun. Dan kamu kekal di dalamnya. La yadhukuna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adzab
azabal jahim. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka, ya. Jadi dijaga kita dari azab neraka. Jadi berlelah-lelah kita sholat malam, sholat tahajud, ya, 5 waktu, ya, tambah qobliyah ba'diyah, dan jadi surga tak ada lagi. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fiha mastahat anfusuhum khalidun. Mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka. Al-Anbiya ayat 102. Itulah sekilas gambaran tentang surga. Karena itu marilah kita bersegera menggapainya. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Ya. Bersegera kita. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti takwa itu apa? Menjalankan seluruh perintah Allah. Ya. Menjauhilah larangannya. Belum bisa, Ustaz. Ya. Aku masih bergantung kerjaan di sini, Ustaz. Ya. Ya, tinggalkan pelan-pelan. Atau misalnya jadi supir pengantar minuman keras, ya, atau tua. Ya pelan-pelan. Ya. Sebenarnya rezeki Allah itu luas langit dan bumi. Tapi kalau dia belum punya keyakinan, ya pelan-pelan. Ya harus ditinggalkan, jangan sampai ya jika meninggal nanti dia terkena seperti itu, ya. Atau misalnya orang yang kerja di dalam lembaga ribawi, ya. Atau lembaga yang itu ada pekerjaan yang lembaga pungutan yang itu tidak ada landasannya dalam Islam, ya. Maka disitulah pelan-pelan, ya. Nah, kalau dia yakin, ya, makanya kan yakin rezeki dari Allah, apa yang dia punya dari Allah, ya sudah kembalikan. Ya. Kalau dia sudah yakin. Tapi kalau belum yakin dia, ya pelan-pelan, ya diniatkan dalam hati untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Jangan sampai kita mati ke dalam keadaan su'ul khotimah. Karena apa? Karena ya mati dalam keadaan yang jelek, ya. Mati dalam kata kullu khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Bapak mati dulu, Bang. Kalau mau pakai aja apa nggak nyambungnya. Kalau mau pakai data dulu. Oh, error nih. Mau keluar nih. Coba nih. Tunggu dulu. Aduh, bentar ya. Iya. Teman sebaik-baiknya siapa? Yang orang yang soli, yang bukan merasa soli, ya. Tapi orang-orang yang mengajak ke kebaikan, ya. Udah bisa kok. Ini terkadang begini, Anda menentang saya, ya, berarti Anda menentang Islam. Apa hubungannya? Ya. Menentang Islam itu apa? Ya tidak sesuai dengan syariat, ya seperti itu, ya. Atau misalnya, ya, jangan sampai kita terjebak dengan apa? Dengan perseteruan antara ya Habib ya dengan ulama Nusantara. Udah mati ya, Pak? Jadi kalau saya berpendapat
Ya, kalaulah mereka berdusta itu kembali kepada mereka. Tapi kalau kita lihat secara panjang, Ba'alawi itu nasab Ba'alawi luar biasa dalam menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam cuman satu-satunya lah ya. Maktab Alawin ya. Robito Alawin itu yang mencatat nasab. Yang lainnya nggak ada. Misal contoh ya, walaupun ya ada yang mengatakan Wali Songo itu nasabnya sampai kepada Rasulullah ya. Misalnya ada yang mengatakan ulama ini ya segala macam, tapi kan catatannya belum selengkap maktab Ba'al Robito Alawin ya. Jadi kalaulah mereka ya, jadi seperti itu ya. Jadi yang diikuti ya memang Habib ini kan orang-orang yang solih ya. Nah, makanya sebenarnya bukan Habib gelar mereka, ketika mereka keturunan Nabi, yaitu Sarib ya, Sarib dan Sarifah ya. Juga nah, jadi jangan misalnya ada Sarif ya, Sarif Sayyid ya. Kalau dicatat itu Ahmad Albar itu ya juga ada keturunan Sarif dan Sayyidnya. Tapi kan dia tidak dikatakan seorang yang Habib ya. Habib itu apa? Orang yang luas ilmu agamanya, seperti itu. Walaupun kita misalnya beliau memang keturunan Nabi ya, ya kita hormati, kita cintai ya. Kalau beliau misalnya ada yang melakukan kemaksiatan ya kita ingatkan juga, karena dia tidak maksum keturunan Rasulullah. Yang maksum itu ya Rasulullah, keturunannya tidak sama seperti kita. Kelebihannya mereka punya darah nasab dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen jadi inilah ya, yaitu para nabi ya. Nah, jadi kalau bapak-bapak punya yang merasa dia seorang yang keturunan Rasulullah ya, itu bisa kita sebagai ya, kita lihatlah bagaimana kesehariannya ya, kita bisa contoh ya, kita bisa dalam artian kita takzim ya, kita menghormati dan kita menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi Rasulullah, karena ada balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang itu mencintai para ada keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Orang mati syahid dan orang soleh, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya ya. Jadi orang soleh itu teman sebaik-baiknya, Pak. Orang soleh kumpul itu membawa rahmat, waktunya sholat zuhur ya. Kalau temannya main game, temannya main gaplek ya, zuhur ya tetap zuhur, teman gaplek. Atau misalnya temannya ya mohon maaf ini soleh, tukang begadang ya, azan subuh itu bukan waktunya sholat subuh, waktunya pulang untuk tidur ya. Kayaknya lihat itu ya, pemuda-pemuda rame itu. Kalau misalnya sebelum subuh rame nongkrong-nongkrong tuh, udah subuh itu ya, itu alarm ya, waktunya tidur apa itu, tidur pagi ya. Nah, kenapa? Karena sudah malam harinya ya, seperti itu. Siapakah lebih utama dari para orang yang mendakwakan Islam yang senantiasa berlomba melaksanakan kebaikan, bersegera meraih ampunan surga, keridhaan Allah yang Maha Besar. Kebaikan-kebaikan perintah Allah agar kita berlomba-lomba bersegera melaksanakan banyak sekali, diantaranya seluruh fardu ain ya, rukun Islam, sholat wajib, zakat, sahum Ramadan, haji ya. Memahami perkara yang diwajibkan bagi manusia dalam hidupnya, maka perlu namanya belajar ya. Jihad yang mempertahankan diri, jihad yang diperintahkan oleh khalifah ya. Melakukan baiat taat pada apa? Orang menjalankan syariat ya. Memberikan nafkah yang wajib kepada anak, kepada istri ya, berusaha mencarinya dengan jalan yang haram yang halal, menjalin silaturahmi kepada kerabat, bergabung dalam jamaah kaum muslimin yang cinta untuk menegakkan Islam dalam pranata kehidupan ya. Jadi disinilah mencari yang halal ya. Jadi harus kita ubah mindset. Yang halal aja mudah ya, yang haram itu sulit ya. Jadi sehingga mindset kita mencari yang halal dalam hidup kita, seperti itu.
Ya, sampai di sini saya kembalikan kepada Pak Alpakar sebagai pemandu acara pada pagi hari ini. Ya, syukur Ustaz ya. Kita punya waktu lebih kurang 10 menit ke depan ya. Jadi silakan yang mau bertanya. Yang tadi Ustaz apa? SMS saja. Susah beli orang apa? Senang beli orang Senang. susah. Ya. Kalau kita jangan sampai kita SMK aja. Ya. Senang beli orang kaya. Amin. Jangan SMS. Jadi kan ada aja. Kita SMK jangan SMS. Gitu. Ada tetangganya beli mobil ya. Kepanasan ya. Beli mobil mungkin perkarangannya dipakai, marah ya. Bisa jadi dia nggak baik-baik mintanya perkarangan orang ya wajar juga lah marah dia. Iya. Namanya perkarangan orang, ya beli tanahnya dipakai mobil kita ya marah juga lah ya, kita izin permisi ya, atau kita bayar sewanya ya wajar marah. Ini enggak ya, dia beli mobil dikatakan ini nih tetangga yang marah-marah ini, aku beli mobil di pagar ya, bisa jadi itu tanah dia yang punya rumah ya wajar, dia pun merasa ya terganggu juga kan, itu lahan pribadi ya. Nah, dia beli mobil baru lahan pribadi ya harusnya ya harus punya lahannya juga gitu. Jangan sampai nggak punya lahan juga. Ini yang kadang terjadi dalam kehidupan kita ya. Betul, punya kendaraan malah jalannya dipakai garasi, dipakai kan pot bunga, ditutup mobilnya pakai tenda, ya itu sudah menyalahi syariat. Seperti itu kan, itu jalanan umum, bukan pribadi, bukan orang yang nggak punya kendaraan iri hati dengki, bukan ya, itu kan hak pejalan kaki ya. Ini kalau misalnya kendaraan besar lewat ya nggak bisa kan, itu menzolimi orang lain juga. Seperti itu. Silakan Pak. Silakan, mungkin yang mau bertanya Bapak semuanya, Pak Junaidi, Pak Natar, Pak Rahman, Pak Otonang, Pak Sukron, Pak Yanto, Bang Reja, Pak Jul. Silakan. Kita punya waktu ada lebih kurang 10 menit lagi ya. Memang Ustaz, kalau kita bertetangga memang harus saling sapa menyapa. Jangan kita saja diam-diam, nanti ada apa-apa susah kita kan. Iya. Karena tetangganya yang paling apa? Terkadang Pak mendidik dengan ilmu agama juga. Iya. Ya kan, karena ada kejadian di Bogor itu kan, beberapa hari baru ketahuan suami istri meninggal ya. Iya. Suaminya kena stroke ya, mungkin istrinya pun merawat, mungkin udah tahu gimana ya. Ya dua-dua meninggal. Memang harus ilmu agama lah Pak yang penting, walaupun sampai dikuliahkan ke luar negeri terakhir ya, yang dibawa di luar negeri dibawa ke Indonesia itu apa, sifat individualisme yang luar biasa. Sampai pun kebetulan non muslim ya, sampai pun di makami juga nggak datang anaknya ya. Iya. Luar biasa, padahal sekolahnya luar biasa. Seperti itulah yang bisa kita ambil contoh ya Pak. Bukan berarti kita nggak boleh menyekolahkan anak kita sampai setinggi-tingginya ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, tapi sini pentingnya ilmu agama Pak. Kalau kita tak berikan dia ilmu agama, langsung ilmu dunia gitulah. Iya. Mau kita jumpa pun kangen Pak, masih ada rapat, masih ada ini, masih ada ikut tender begini begitu, yang nggak bisa kita ya. Kita pun ya kesalahan sendirilah ya. Orang kita yang mendidik, yang membuat seperti itu. Berarti Pak Ustadz, kalau kita orang muslim kan, ajarkan dulu ilmu agama kepada anak kita, baru yang ilmu-ilmu yang lain Ustadz ya. Iya Pak. Biar nggak salah kaprah anak melangkah. Silakan, ini kayaknya Pak Junaidi ya sama Pak Muhammad mau bertanya ya. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, sedikit Ustaz, kajian kita pagi ini. Bagaimana kan tujuan kita hidupnya memang untuk merindukan surga ya Ustaz ya. Bukan neraka yang kita inginkan. Kan ini sekarang kita juga nggak membahas masalah neraka, ini surga yang betul kita ini kan. Salah. Merindukan surga. Iya, jangan jadi nggak merindukan neraka kan gitu. Jadi Ustaz, kalau udah merindukan surga ini kan sebetulnya kan kita imanin aja, kita juga nggak tahu ya Ustaz ya. Tapi kalau kita membahas pelajaran ini, kadang-kadang kan kita berpikir juga ini.
nanti kan bagaimana di surga itu nanti, apakah misalnya nafsu kita masih ada. Nah, nafsu ini yang membikinkan kita akan ini kan, apakah pikiran kita itu ingin apa-apa lagi itu masih ada gitu ya Ustaz ya. Nah, kan yang menyebabkan semuanya ini kita surga dan neraka itu adalah pikiran dan nafsu kita sendiri Ustaz ya. Nafsu kan gitu ya, kalau kita ambil kesimpulannya aja. Nah, ya dari semua ini, kenikmatan ini kan, terutama kalau kita lihat, kalau kita imani, ini semua, kalau kita yang pelajari ini untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan, kan kita laki-laki disediakan bidadari. Nah, artinya yang disediakan itu adalah diciptakan oleh Tuhan lagi, bidadari gitu kan. Artinya kan semua nanti manusia yang masuk surga itu diciptakan lagi bidadari. Kan semua baik itu kecil kan kita nanti atau juga kan kita semua sama semua, nggak ada tua, nggak ada kecil, nggak ada muda gitu Ustaz ya. Nah, kalau kita berpikir-pikir gitu kan sampai ya walaupun tadi ininya kita imanin saja Ustaz ya. Insya Allah ini kan adalah ini janji Allah gitu Ustaz ya. Bagaimana Ustaz? Apakah tetap kita masih bisa? Kan nanti seolah kita kan nggak di surga itu kalau kita pikir kan nggak ada aktivitas karena semua udah tersedia lagi gitu Ustaz ya. Kalau berpikir logika pikiran pendek kita sekarang aja gitu Ustaz. Walaupun kita kira-kira bagaimana Ustaz? perlu kita ini juga gitu ya. Iya Pak. Jadi aktivitas kita nanti di sana tidak ada yang sia-sia Pak. Jadi betul Ustaz. Iya. Kalau dibilang kan hati kita rasa dengki, berarti kok rasa dengki, rasa iri hati udah hilang Pak, di hati kita udah tenang ini Pak. Ya. Jadi emang kalau apa-apa yang di dalam Al-Quran digambarkan itu yang di surga Pak. Jadi kalau di luar itu ya, kalau kita pakai istilah cerita Israiliyat itu ya tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan juga. Ya, misalnya ada tafsir tentang Israiliyat ya, tafsir dari kitab-kitab Taurat, Injil itu kan banyak tentang Israiliyat. Kita tidak bisa menyalahkan, tidak bisa membenarkan juga. Misalnya contoh ya, apa yang di dalam Israiliyat ya, nah itu ya nggak bisa kita benarkan, tidak bisa kita salahkan juga. Takutnya itu benar Pak, dan bisa jadi salah juga ya. Jadi ya memang tadi Pak ya, di surganya kita imani saja. Israiliyat itu gimana maksudnya? Israiliyat kisah-kisah umat-umat terdahulu ya, nabi-nabi terdahulu yang itu ada di dalam Taurat, yaitu dikutip oleh para penafsir ya. Nah, itu yang tidak ada dalam Al-Quran, cerita-cerita Nabi yang itu tidak bisa kita ambil. Hal-hal yang berkaitan melanggar syariat ya, itu tidak bisa kita ambil Pak. Cerita-cerita yang itu pornografi atau segala macam itu tidak bisa kita ambil, karena para nabi ini kan para yang mulia ya. Jadi misalnya Nabi Ayub ya, yang itu sakit ya, kok kita sakit, kok mereka sampai diceritakan sakit kulit, benana-nana segala macam, itu kan ya mengurangi kemuliaan dia sebagai nabi. Kok kita misalkan sakit parah udah gitu aja. Nah, atau cerita-cerita misalnya tentang nabi-nabi kan dalam Al-Quran itu kan mereka sampai spesifik seperti itu, seperti Nabi Yakub ya, Tuhan, perang dengan Tuhan ini kan aneh, nggak bisa kita ambil sebagai sumber rujukan ya, karena itu tadi yang menyimpang tadi. Walaupun kitab-kitab mereka masih ada wahyu masih ada, tapi bercampur ya dengan perkataan manusia. Nah, ini yang berbahaya seperti itu. Gitu Pak, seperti itu Pak. Ya Ustaz, lanjut. Ya Pak Bakar, lanjut Pak Bakar. Ya oke, siap. Ya Pak ya Pak Junaidi, terima kasih. Mungkin satu lagi lah, Pak Motondang kan ya, sudah buka mikrofon ya Pak Motondang ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak. Waalaikumsalam. Tadi ada Ustaz sedang dengar menjolimi orang lain Ustaz. Yang saya lihat Ustaz, masyarakat kita lebih banyak ya berjualan, berdagang di pasar. Berarti kan merampas hak orang pejalan kaki atau pemobil apa gitu Ustaz. Apakah
Bagaimana itu Ustaz hukumnya Ustaz bagi mereka yang mencari nafkah di situ Ustaz? Begitu aja Ustaz. Begini Pak, kalau kita kan memang susah ya masyarakatnya ya. Kalau mobil masih bisa lewat, masih bisa jalan, kalau saya pribadi sebenarnya memang tidak disarankan karena itu hak milik umum ya. Maka kalaupun masyarakat berjualan masih bisa orang lewat, masih bisa tidak terhalangi, mau tidak mau ya tidak masalah sebenarnya kalau saya pribadi. Tapi ada juga yang mengharamkan ulama karena itu mengambil hak-hak orang ya. Jadi karena kehidupan kita yang luar biasa pada hari ini ya, masyarakatnya untuk berniaga pun kadang modalnya tidak ada ya. Kadang kita kasihan juga dengan masyarakat yang PP ya. Kalau sekarang ini tempat saya ini Pasar Belayan ini bersih Pak. Ya satu sisi ya bersyukur juga bersih, rapi ya. Tapi kadang satu sisi kita kasihan juga dengan mereka-mereka yang menggantungkan hidupnya dari menjual buah-buahan, menjual bahan pokok yang itu ya memang mereka nggak menetap ya. Pakai tikar, pakai goni ya. Kalau misalnya jam-jam 8 ya emang macet. Ya ada penertiban gitu. Memang harus ada penertiban Pak. Penertiban dan juga ya kalau bisa diberikan sewa murah, kalau tidak bisa gratis lah. Tapi itu kan sangat berat ya kalau gratis ya. Kadang sewanya ini kan luar biasa. Ini kadang yang tidak mampu masyarakat seperti itu Pak. Ya Ustaz, udah kita lihat kiosnya sudah ada, tapi sangat menjorok sampai ke jalan Ustaz. Jalan ini tadi biasa jalur 2 dia Ustaz. Ya. Artinya lebar. Akhirnya jadi tinggal 5 meter Ustaz. 5 meter dikuasai orang pedagangnya. Yang kiosnya di pinggir jalan sampai ke jalan lagi dipakai gitu Ustaz. Itulah yang nggak boleh Pak seperti itu. Kok dia sudah punya kios ya kan. Biasanya itu ya mohon maaf ada oknum-oknum tertentu. Dengan OKP lah, dengan apa ya. Itu bayar uang retribusi ya, makanya bisa panjang seperti itu. Kenapa Ustaz ya pernah lihat ya. Iya. Di pasar itu mereka ya mengaku pemuda setempat lah minta komisi bagian itu. Dagang saya lihat sendiri itu uang apa Bu? Tapi udah bayar sama pengelola pasar nggak Pak? Ini kami beda lagi Pak. Ini bagian keamanan gitu ya. Itulah banyak. Udah tahu lah kota kita ini ya. Bagian keamanan Pak. Oh iyalah gimana? Daripada terganggu gara-gara 5.000 perak ya dagangannya udahlah dibayarkan seperti itu. Balik-balik kesadaran orang lah Pak Ustaz ya. Pak. Memang kadang susah menjadikan orang ini kadang. Ya. Udah punya ruko masih kurang puas, disorong lagi ke depan. Ke kiri, ke kanan dibuatnya lagi. Itulah. Jadi terkadang saya ngomel rasanya gitu Ustaz. Tapi nanti saya berdosa pula kalau gitu. Nanti bilang saya ngiri gitu. Itu kan makanya hak prerogatif pemerintah kan sebagai yang punya solahiyah. Kalau kita nggak bisa lah masyarakat berantem nanti. Sama Satpol PP aja berantem kok. Ya, apalagi kita rakyat biasa ini, udahlah kan. Kita harus banyak bersabar Pak Matondang. Kalau kata orang Medan, ya kan, kok pula yang ngatur-ngatur aku kan. Ya kalau seperti apa itu Ustaz, nenek-nenek yang datang membawakan dagangannya dari ladangnya, dijualkannya hanya itu kan hanya bersifat 3 jam 2 jam aja. Iya, insidental Pak. Kalau tempat kita udah nggak ada lagi nih pasar berani bersih Pak. Iya sana. Iya, udah nggak berani lagi orang tuh jualan. Sekarang udah tiap hari Satpol PP sama polisi itu udah patroli tuh. Karena kasihan juga kita yang hanya ya Pak, ibu-ibu tuh yang hanya berapa jam, yang gelar tikar tuh nggak bisa lagi dah bersih Pak. Ya satu sisi kita sebagai pengguna jalan bersyukur juga nggak terlambat kan. Iya Pak. Nilai kemanusiaannya ya kasihan juga mereka yang mencari nafkah yang halal ini kan kayak seperti itu. Apa masih dilema Pak Ustaz ya? Iya. Antara macam mana, tapi macam mana gitu lah dia. Intinya ya sama-sama begitu lah kan. Pengguna jalan kita bersyukur jalannya lagi lebih cepat kita, lebih rapi, bersih kan, tapi di sisi lain kita merasa nafkah untuk anak sekolah ya kan kasihan juga. Karena kan kita tahu ya sekolah berkualitas sekarang ya lumayan Pak ya.
Dulu orang tua kita menyekolahkan kita di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri ya. Sekarang orang tua berlomba-lomba ke SDIT, SMA IT ya, pesantren yang ya seperti itu. Ya. Jadi orang tua fokus cari nafkah, anak kita amanahkan ke pesantren ya. Jadi udah ada yang ngurus ya, double dia. Jadi kita sudah nyaman ya mencari nafkah. Kenapa? Anak sudah ada yang ngurus. Itu karena ini aja, mungkin nggak semua daerah ini yang banyak pasar tumpah ini memang di Sumatera Utara ini. Iya, bisa jadi Pak. Karena kalau kita udah sering-sering merantau ke mana-mana, kita tahu satu daerah juga rapi bisa di ini. Di Medan. Kalau di Medan atau Sumatera Utara ini agak kumuh dia, kumuh. Pasarnya agak kumuh dibandingkan kota-kota yang lain. Itu tergantung kepada manusia dan tergantung kepada manusianya, pemerintahnya juga. Karena kita nggak semua Muslim yang berdagang. Iya, kadang gitu Pak. Iya. Itu tadi Pak banyak bersabar lah. Iya, kita kan udah diajarkan sama Ustadz ini kan. Jadi pedagang itu adalah orang yang boleh berdagang itu adalah orang yang memahami fikih muamalah. Kan itu ya, masih kita bilang. Iya, Pak. Ini kan semua fikih muamalah. Para pedagang siapa aja karena tadi itu kebutuhan kita kasihan, nggak ada pencarian ya udah kan itu tuh jadi ini jadinya akhirnya jadi kebablasan jadinya kan gitu betul. Tanpa ada pengaturan yang ya kalau yang kita perjuangkan adalah pengaturan yang berdasarkan Islami gitu Ustaz ya. Iya. Gitu mungkin sedikit ini Ustaz. Betul. Mungkin gitu ya semuanya ya. Terima kasih atas. Iya Pak Betodang. Terima kasih atas diskusinya Ustaz. Iya sama-sama Pak Betodang. Insya Allah kita sambung lagi ya di Senin depan ya Bapak-bapak semuanya. Silakan Pak Ustaz, ditutup Pak Ustaz. Ya kita tutup dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bapak-bapak semuanya, sebelum kita tutup ya, kita kirim ya sejenak ya surah Al-Fatihah ya untuk para petinggi pemimpin politik senior Hamas ya. Kita kirim Al-Fatihah untuk Ustadz kita Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyah, ususon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putus suaranya Bakar. Kita kirim surah Al-Fatihah untuk para pemimpin politik senior Hamas yaitu Bapak Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup kok mati Pak. Habis ini. Ini aja lah. Baik ya. Syukur Ustaz ya. Syukur Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak ibu-ibu yang pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu berkesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya ya. Dan juga semoga Bapak di sini kita sama-sama menjaga kesehatan, dilancarkan rezekinya, yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahil alamin. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Pak Ustaz. Oke semuanya ya. Kita tutup ya. Salam sukses. Allahu Akbar. Berarti mana hanya 1 jam masih dikasih untuk bersama ini ini ya. Yuk.